Takut akan mati adalah ketika kita mengingat amalan kita belum cukup, ya kan? Taubat belum sempat, itu takut. Nah, pemahaman saya seperti itu. Dan saat kita mengingat akan kematian, di situ kita bersedih. Padahal mati itu tidak ada. Yang ada adalah perpindahan alam. Makanya raja-raja dulu kan mangkat. Orang-orang dulu kan di kuburannya mangkat pada tahun, pada tanggal. Mangkat itu berpindah tempat atau pindah alam. Karena kematian itu tidak ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalau mati saja enak kalau manusia. Misalnya kita kayak hewan, mati saja enak. Tidak ada yang disoalkan ketika kita berada di kuburan. Nah, orang di kuburan itu nggak tidur. Mungkin secara jasad dia tergeletak seperti orang tidur. Nah, tetapi pada hakikatnya dia tidak tidur. Nah, yang amalannya baik, maka dia akan berbahagia. Karena liang lahatnya menjadi taman surga. Dan yang sebaliknya, liang lahatnya menjadi lubang neraka. Ingat, akan merasakan kematian. Mulai dari sakaratul maut. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, kan ada yang begini, kata. Syaitan datang berbondong-bondong, menginjak aku, mau memurtadkan aku. Mau makan, ditawarkan sama setan. Geleng kepala. Mau minum, geleng kepala. Apa yang kau mau? Oh Tuhan, panjangkan umurku. Panjang umur? Berapa tahun kau mau? 63 tahun tidak cukup? Ya, 100 tahun. Tidak bisa lagi balik, saudari. Nyawa udah di tenggorokan, saudari. Panas, dahaga, haus. Terasa air 7 lautan tidak akan mampu menghilangkan rasa haus dan dahaga kita. Terasa 7 gunung pun tidak akan mampu mengenyangkan kita, saudari. Kemudian syaitan pun menyerupai ibu kita. Ibu, kau datang, ibu. Ibuku pun inilah air susu nak yang telah membesarkan kau. Ikutlah denganku. Kemudian setan lain pun menyerupai orang tua laki-laki kita, bapak kita. Ayah, kau datang ayah. Ini bejana yang penuh dengan air madu, wahai anakku. Matilah dalam keadaan kafir, fir. Itu ajakan setan, saudara. Kalau di dunia ini kita lalai, maka kita akan terpengaruh oleh godaan-godaan setan yang seperti itu. Nazak hempas menghempas, ulas memulas dan pintal memintal. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik, ketika malaikat datang mencabut nyawa kita. Hai, jiwa yang keji. Keluarlah kepada kemurkaan Allah. Bayangkan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mati su'ul khatimah ya seperti itu. Jiwa yang keji, kembalilah kepada kemurkaan Allah.
Sakit sekali itu. Disentak nyawa kita itu. Tapi kalau orang yang beriman, matinya dalam keadaan husnul khatimah, waduh, ya ayyuhal mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Kita semua mendambakan itu. Dan itu pasti, saudara. Setiap dari kita pasti akan merasakan yang namanya kematian, saudara. Bayangkan di alam kubur yang gelap gulita, belum lagi siksaan. Bertahun-tahun sampai yaumil kiamah baru dibangkitkan, saudara. Siang, malam. Semua harta kita dihisap. Semua diminta pertanggungjawaban. Apalagi kita laki-laki. Kita laki-laki selain dari memimpin diri kita sendiri, kita pemimpin keluarga. Mengerikan. Kenapa kau biarkan istrimu live di TikTok sambil buka aurat? Kenapa tidak kau larang istrimu membuka aurat di TikTok? Kenapa kamu sering mencaci maki orang lain di TikTok? Termasuk saya. Azab ketika kita ingat, saudari. Kita nggak bisa main HP. Nggak bisa ngomong, bosen gitu. Datanglah kepadaku seorang yang buruk wajahnya. Busuk baunya. Kita tanya, siapa engkau? Itu sambil merintih kesakitan disiksa. Siapa engkau? Akulah. Amalanmu yang keji. Amal keburukan yang jawab. Ternyata penampakan dari amal keburukan kita itu muncul di hadapan kita. Udah pernah mati? Belum, Bang. Kalau saya udah pernah mati, saya viral. Bisa live lagi. Pertanyaan selanjutnya pasti kenapa abang tahu kan? Nah, coba tanya lagi gitu. Saya tahu pertanyaan selanjutnya itu.